Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto khususnya untuk para holder crypto gitu ya, dimana kita akan bahas situasi market crypto sekarang bagaimana, apa yang sebaiknya kita lakukan. Mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, apakah crypto bakal turun ke nol, ataupun kita bahas apakah ini adalah saatnya untuk beli dip atau beli penurunannya dan lain-lain. Kita akan coba bahas semuanya ya, dan ini akan cukup penting dan cukup informatif semoga. Dan kalau misalnya teman-teman menemukan video ini cukup membantu, mungkin bisa bantu like videonya, share ataupun subscribe karena sangat berarti untuk saya. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja update market crypto untuk hari ini ya, karena memang kita lihat selama beberapa hari terakhir bisa dibilang market crypto mengalami penurunan. Mungkin beberapa dari teman-teman udah mulai panik dan lain-lain. Jadi kita di video kali ini kita coba membahas satu persatu isunya. Kita akan mulai dulu dari update seperti biasa ya. Kita lihat untuk hari ini market crypto turun sekitar 4,5%, jadi mengalami penurunan lagi. Bahkan sekarang sudah Bitcoin di level 32.700, sudah breakdown dari supportnya gitu ya. Ethereum juga mengalami hal yang sama dan hampir sama untuk semua altcoin lainnya gitu. Kita bisa melihat walaupun memang kalau kita lihat secara 24 jam beberapa kripto ada yang mengalami kenaikan. Kita lihat ada Wave, Lido, tapi tidak terlalu banyak. Dan situasi seperti ini ya cukup beresiko sebenarnya ya. Kita lihat altcoin banyak yang mengalami penurunan juga. Jadi itu yang kita bisa lihat dari market crypto. Berikutnya kita cek juga secara extreme fear and greed gitu ya, dimana kita berada di extreme fear di posisi 11. Jadi ini salah satu yang paling bawah sih sebenarnya kalau kita lihat selama satu tahun gitu ya. Kita dari satu tahun ini kita coba zoom out sedikit. Nah kita lihat nih 11 ini ya bisa dibilang cukup bawah gitu ya. Terakhir paling bawahnya ini sekitar level 10 secara sentimen gitu. Jadi market benar-benar lagi extreme fear juga. Nah sebelum kita bahas satu persatu, sebenarnya sempat kita ada bahas juga tentang situasi market crypto sekarang ini di video ini. Market crypto sudah masuk bear market atau belum gitu ya di video ini. Mungkin kita akan ada satu cuplikan yang saya mau kasih teman-teman juga ya. Sebenarnya kita ada sempat membahas atau menganalisa situasi sekarang. Dalam garis yang warna ya, kita lihat dari sini dimana kalau teman-teman perhatikan dia break ini untuk chart Bitcoin ya. Seperti biasa kita analisa Bitcoin, dimana Bitcoin sempat mengalami kenaikan. Mungkin teman-teman bisa dengar dulu ya videonya, kotak warna biru ini gitu ya. Nanti kalau di sini, kalau dengan keadaan sekarang mungkin condongnya dia akan sedikit mengalami pelemahan kembali. Itu yang kita lihat ya, yang sempat kita bahas di video terakhir. Nah, dimana kita lihat dimana kita breakout dan mungkin menemukan resisten di area sekitar level Fibonacci 0,5 di sekitar level 40.000, lalu mungkin akan ada pelemahan gitu ya. Dan memang kalau kita perhatikan ini video di tanggal 2 Mei ya, kalau teman-teman perhatikan di 6 hari yang lalu. Dan kita lihat memang kalau kita lihat secara time frame 4 jam, kita bisa lihat memang bisa dibilang cukup mirip ya, cukup mirip dimana dia breakdown dari breakout dari resisten diagonal resistennya yang sempat kita bahas di sini, dan memang menemukan resisten di area 40.000 atau di sekitar level Fibonacci 0,5. Di sini teman-teman bisa lihat level Fibonacci 0,5-nya 40.000, dan ini persis memang mengenai resisten di daerah sini gitu ya. Dan memang walaupun saya juga tidak mengekspektasi di mana dia kembali lagi mengalami penurunan bahkan sampai ke level 32.000 gitu, karena kita lihat dari high sebelumnya di sini ke bawah ini sudah turun 18% hanya dalam waktu beberapa hari gitu ya. Mungkin banyak orang juga tidak menyangka sendiri gitu ya, saya juga salah satunya. Dan sebenarnya kita ekspektasi di mana mungkin kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan bisa menemukan daerah support di sekitar level 35 ribuan. Tapi yang kita lihat untuk hari ini memang dia sudah breakdown dari level support yang sempat kita buat juga. Jadi ini udah ada sign atau udah ada tanda-tanda di mana market ini akan mengalami penurunan. Mulai dari dia ke reject yang sempat kita bahas di sini, ke reject di dalam resistennya. Lalu kita juga bahas di mana dia closing di bawah garis putus-putusnya juga nih, garis putus-putusnya di sini. Jadi ya udah ada tanda-tandanya ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk lagi ke berikutnya. Jadi ini backgroundnya. Lalu selanjutnya kita lihat memang sekarang ini apakah hanya market kripto yang turun atau beberapa market juga mengalami penurunan. Dan memang kalau kita lihat bukan hanya kripto saja. Salah satunya untuk hari ini kita lihat ya, ini indeks saham Indonesia juga IHSG ya mengalami penurunan. Lalu kita ada Vietnam dan lain-lain. Banyak yang mengalami penurunan juga. Jadi kalau kita tanya situasi sekarang apakah hanya market kripto atau tidak, sebenarnya jawabannya ini ya semua bisa dibilang financial market mengalami hal yang sama, khususnya yang beresiko lah gitu ya, yang untuk beresiko. Seperti saham maupun kripto mengalami penurunan rata-rata ya. Bahkan kita lihat yang sempat kita analisa juga, misalnya S&P 500
ya. Indeks saham Amerika juga mengalami penurunan, bahkan membentuk lower low di sini ya, mengalami penurunan kan. Ini juga sempat kita bahas di beberapa video terakhir. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Berarti isunya bukan hanya di dalam market kripto, tapi ini lebih ke arah makroekonomi, situasi ekonomi gitu. Jadi ya akan lebih susah dianalisa juga, tapi kita akan coba menganalisa gitu ya. Dan lanjutnya kita akan bahas juga tentang sentimen. Ya ini penting juga, dimana teman-teman harus mengetahui kira-kira sentimen sekarang di market kripto itu bagaimana gitu. Memang kalau kita perhatikan untuk sekarang jauh dipermudah, dimana kita bisa lihat ada Crypto Fear and Greed Index, kita langsung tahu oh sekarang extreme fear gitu ya, market benar-benar takut. Dan ini memang cukup valid, dan kita lihat memang ini adalah Wall Street cheat sheet gitu ya. Dan awalnya dibuat hanya untuk market saham, tapi kalau kita lihat dari efek psikologi ya, psychology of a market cycle atau siklus market, bisa dibilang ini cukup tepat gitu ya. Kita lihat sekarang kira-kira di posisi apa sih kita ya? Apakah kita masih di anxiety? Apakah kita sudah di denial? Ataukah anger atau depresi gitu ya? Coba mungkin teman-teman bisa lihat juga gitu. Kalau menurut saya sendiri analisa ya mungkin kita di daerah sekitar panik ataupun di capitulation. Ini mungkin di sekitar daerah ini gitu ya. Jadi kembali lagi teman-teman bisa coba perhatikan ini juga gitu ya, karena cukup penting dimana kita lihat sentimen market. Dan kalau kita lihat ini dari si Michael Saylor sendiri gitu ya, CEO dari MicroStrategy, harusnya teman-teman sudah familiar dimana dia sudah ada jokes ya, ada sedikit jokes dimana dia bilang Monday morning it's time to get back to work gitu ya. Dia kembali kerja di dalam MACD. Dan tadi kita bahas tentang sentimen, dimana tentang sentimen kita lihat ini adalah dari Reg Capital. In many ways ya dibahas ya, a Bitcoin capitulation atau kapitulasi event will be fantastic because it will be a strong indication of the bottom being very near. Intinya apa? Intinya pada saat terjadi kapitulasi di dalam market crypto, kapitulasi itu apa? Kapitulasi itu adalah di saat market crypto ini panic selling gitu ya, banyak yang menjual, banyak yang bilang wah ini bakal turun lagi, kira-kira seperti itu. Dan pada saat itu terjadi itu akan menjadi indikasi yang kuat di mana bottomnya tuh sudah hampir kena gitu. Jadi teman-teman jangan tertipu pada saat misalnya Bitcoin turun kencang gitu ya. Nah itu sebenarnya momen untuk panic selling. Dan memang sempat terjadi di beberapa tahun terakhir juga ya. Kita lihat untuk Bitcoin misalnya salah satunya kita lihat di seperti di sini. Di sini kita sempat mengalami penurunan cukup drastis ya. Di sini banyak orang yang panic selling juga. Ini di bulan Desember gitu ya. Lalu kita lihat juga di bulan Mei tahun 2021 ya, ini kapitulasi. Biasanya indikasinya itu adalah candle panjang gitu, candle panjang, dan orang-orang panic selling lah intinya ya, menjual. Dan biasanya pada saat hal itu terjadi, kebanyakan orang jual di saat kita sudah di bottom gitu ya, di saat kita sudah di bawah. Jadi itu yang kita harus lihat. Lalu kita bahas juga tentang apakah Bitcoin bisa rebound nih? Karena kita lihat dia lagi mengalami penurunan, bahkan mengalami penurunan sekitar 1, 2, 3, 4, 5 hari ya. Dan cukup drastis yang tadi kita sempat bahas 18% kira-kira. Kembali lagi, disclaimer on teman-teman dan do your own research. Tapi kalau menurut analisa saya pribadi, mungkin bisa ada rebound sedikit. Kenapa? Logiknya itu kita lihat dari ini. Dimana di minggu ini gitu ya, di minggu ini kita lihat akan ada jadwal untuk rilis Consumer Price Index atau inflasi gitu ya. Inflasi untuk kapan? Inflasi untuk di bulan April 2022 atau tanggalnya ini 11 Mei ya, 11 Mei malam kalau teman-teman di Indonesia ya. Jadi ini 11 Mei malam untuk April 2022. Kenapa bisa positif pada saat ada jadwal seperti ini? Sebenarnya tidak bisa dikatakan positif juga, tapi kita melihat analisanya gitu ya, dimana kalau kita lihat secara analisa sebelumnya ini kan kita lihat jadwal release date ini kan di bulan April ya, ini untuk inflasi di bulan Maret, dimana inflasi di bulan Maret bisa dibilang cukup tinggi ya, bahkan dia paling tinggi lah. March CPI rate itu di 8,5%. Nah intinya apa? Intinya kalau menurut saya mungkin kita akan ada mengalami sedikit sentimen positif ketika kalau misalnya April CPI rate-nya atau inflasi rate-nya itu di bawah 8,5% atau di bawah CPI rate di bulan Maret. Nah ini mungkin kita akan ada indikasi positif, makanya hijau. Tapi kalau ternyata dia lebih besar dari bulan Maret atau dia naik misalkan 8,6 atau 8,7, nah mungkin ini market bisa kembali mengalami penurunan. Jadi sebenarnya bukan positif, tapi
kalau saya lihat dari probabilitas, mungkin probabilitasnya ya April kita bisa sedikit mengalami penurunan di CPI rate. Kenapa? Karena salah satu yang membuat bulan Maret ini cukup tinggi inflasinya itu adalah perang antara Rusia dan Ukraine gitu ya. Tapi kalau kita lihat di bulan April, kondisinya lebih stabil dan orang-orang lebih nggak panik juga gitu. Jadi ini mungkin perbedaan dari situasi ekonomi global gitu. Jadi ya ini teman-teman bisa analisa sendiri juga. Jadi itu. Dan bukan hanya dari sini doang. Kalau kita lihat dari Bitcoin USD long, yang sempat kita bahas di video kemarin, ini dari Bitfinex ya, dimana sekarang ini lebih banyak orang yang sudah mulai masuk lagi nih ke situasi Bitcoin long. Jadi artinya mereka mulai melihat Bitcoin ini mungkin ada potensi upside yang lebih tinggi daripada kalau misalnya membuka posisi short intinya. Dan ini kita lihat lagi di sini, di mana posisi Bitcoin long di sini sudah hampir mirip ya, sudah hampir mirip dengan posisi di sekitar 19 Juli dan 26 Juli gitu. Kita lihat dari sini. Apakah dia masih bisa naik? Mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kita lihat ini sudah hampir mirip di ke sekitar 19 sampai 26 Juli. Dan apa sih pentingnya 19 dan 26 Juli? Kalau kita lihat dari Bitcoin, chart Bitcoin ya. 19-16 Juli di tahun 2021 ya, ini menandakan memang bottom dari market crypto ya. Kita lihat dari sini 19 dan 26 Juli, ini menandakan ya, ini yang saya gariskan, yang kita gambar, ini menandakan memang market crypto kembali ke cycle baru, mengalami impulsive move lagi, naik istilahnya gitu. Jadi mungkin bisa ada rally. Apakah dia bisa kembali menyentuh all time high atau enggak? Nah nanti itu kita mungkin harus analisa, tapi mungkin kalau untuk rebound masih cukup besar mungkin ya kemungkinannya. Jadi kira-kira itu yang kita bisa analisa. Lalu selanjutnya kita bahas juga tentang buy the dip. Apakah sekarang ini dengan Bitcoin mengalami penurunan adalah situasi yang bagus untuk teman-teman buy the dip atau membeli nih, serok istilahnya ya. Kita bahas ini, buy the dip atau serok. Kembali lagi disclaimer on, karena ini bukan keputusan financial, non-financial advice. Keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau saya rasa, kalau teman-teman time frame-nya adalah long term atau untuk investasi, let's say 3-5 tahun ke depan, ya mungkin cara yang paling baik adalah dollar cost averaging atau dicicil. Dan memang kalau kita lihat situasi sekarang, bisa dibilang mungkin kesempatan bagus untuk cicil ya. Ya, kalau kita lihat Bitcoin di 32.500. Apakah teman-teman lihat Bitcoin 3 tahun, 5 tahun ke depan masih di angka 32.500? Mungkin enggak, mungkin sudah ratusan dolar juga, ratusan ribu dolar. Bisa jadi gitu ya. Dan tapi kalau misalnya kita lihat situasi market sekarang, yang sempat kita bahas juga ya di beberapa video terakhir, di mana market ini lagi risk off gitu. Market ini lagi risk off. Artinya market ini risk off itu artinya apa? Artinya adalah risk off is used to describe ya the risk sentiment where traders and investor in the financial market reduce their risk exposure. Jadi menurunkan exposure resikonya. Intinya berarti mereka menjual mungkin posisinya mereka, holdingsnya mereka di market-market yang cukup beresiko. Seperti apa? Seperti saham, seperti kripto salah satunya. Makanya kita lihat mereka dua market yang mengalami penurunan besar juga. Jadi ini kita harus lihat juga market lagi risk off. Artinya orang lebih prefer untuk safe investment gitu ya, mungkin ke dalam emas ataupun mungkin ke dalam pegang cash aja dengan situasi makro yang tidak terlalu bagus. Jadi mungkin sarannya kalau buy the dip atau enggak, kalau teman-teman untuk secara short term to medium term mungkin jangan terlalu agresif. Itu saran pribadi gitu ya. Tapi kalau untuk long term mau dicicil, keputusan tetap di tangan teman-teman. Jadi itu yang kita bisa lihat dari situasi market sekarang. Dan sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikalnya sedikit, dimana kalau kita dari analisa teknikalnya bisa dibilang sekarang Bitcoin ini di posisi ya ada sedikit ketahan sih sebenarnya ya. Ada sedikit ketahan di dalam supportnya. Ini low sebelumnya kan, kita lihat dari sini. Ini kita ganti warna mungkin ke warna kuning ya. Nah kita lihat dari sini, ini low di bulan Januari, tapi sekarang ini sempat ketahan walaupun ini sekarang kita lagi breakdown lagi. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang bukan indikasi yang bagus juga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau dollar cost averaging atau mau cicil ya, kita lihat mungkin posisi Bitcoin untuk sekarang dia untuk tes ke dalam level mungkin sekitar 30.000 atau 28-29.000 ini cukup besar gitu ya, dimana kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan sampai ke area ini. Dan kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan sampai ke area ini, ya pasti altcoin mengalami penurunan lagi. Tapi teman-teman jangan panik juga ya, karena kalau kita lihat di level 28-29 ini seharusnya ini support yang kuat juga gitu. Karena kalau kita dari weekly ya, kalau kita perhatikan dari weekly level 2829. Nah, kita dilihat dulu yang ini ya. Jadi biar lihat tambah jelas. Nah, kita lihat level 2829 ini menjadi market structure-nya Bitcoin, di mana ini sempat
tes ya di awal tahun 2021 4 Januari, lalu dia sempat 3 kali tes juga. Lalu kalau probabilitas untuk dia turun ke sini sebenarnya ya bisa dibilang semakin besar gitu ya, karena dia udah lose support dari sini, lose support lagi, next support kuatnya di berapa? Kalau teman-teman tanya ya di daerah 28-29. Jadi kalau ditanya untuk cicil ya mungkin pada saat Bitcoin berada di daerah itu ya. Kalau ternyata Bitcoin breakdown ya, kalau kita lihat mungkin Bitcoin di bawah 27 dan lain-lain, nah itu mungkin lebih sedikit gawat karena kita sudah turun dari market structure, nah, dan mungkin akan sedikit lama, mungkin beberapa bulan ke depan baru kita bisa recover. Tapi kalau untuk sekarang kira-kira analisanya seperti tadi gitu ya kira-kira. Dan itu saja mungkin update saya untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini dan mungkin menemukan video ini membantu, sekali lagi mungkin bisa like videonya atau share videonya. Dan thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.